para pendukung tokoh-tokoh yang sekarang ini telah disebut-sebut akan maju menjadi capres untuk Pilpres 2024, jangan terlalu galau, jangan terlalu memaksakan, secepatnya melakukan deklarasi dengan pasangannya. Sebab mereka sekarang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Memang selama ini publik selalu bertanya-tanya dan dak-dikduk melihat masih belum juga ada deklarasi yang permanen dari partai politik untuk mengusung tokoh-tokoh yang telah disebut-sebut selama ini akan maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi pertanyaan bagi publik, kenapa ini sampai belum juga? Sedangkan tentu para pendukung dari tokoh tersebut ingin lebih cepat adanya deklarasi dari partai untuk tokoh-tokoh mereka. Sampai sekarang kita melihat belum lagi ada deklarasi yang lengkap dari seorang tokoh pun, dari satu koalisi partai pun. Walaupun termasuk partai yang bisa mengusung satu pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain seperti PDIP. Rakyat pusing, ini ada apa ini? Partai Gerindra baru mendeklarasikan bakal calon presidennya, yakni Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Partai PDIP yang bisa mengusung calon sendiri karena PDIP telah memenuhi syarat 20%, sampai sekarang sama sekali belum lagi mendeklarasikan bakal calon presiden, apalagi bakal calon presiden bersama bakal calon wapresnya. Koalisi Perubahan, Partai Nasdem yang ada dalam Koalisi Perubahan yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya, sampai saat ini belum lagi mendeklarasikan secara bersama ketiga partai dalam Koalisi Perubahan ini terhadap bakal calon presiden berikut bakal calon wapresnya, belum lagi. Sedangkan kita melihat hampir tiap hari pendukungnya atau rakyat mengusulkan, meminta agar secepatnya Koalisi Perubahan mendeklarasikan bakal calon presiden bersama wapresnya. Demikian juga KIB, Koalisi Indonesia Bersatu ini, yang di dalamnya ada 3 partai juga, Partai Golkar, Partai PAN, dan P3, sampai saat ini juga belum mendeklarasikan bakal calon presiden dan wapresnya. Sekali lagi rakyat bertanya, ada apa ini? Namun kelihatannya parpol-parpol ini sekarang penyebabnya mereka sampai saat ini belum lagi mendeklarasikan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presidennya, karena mereka tampaknya saling menunggu, saling melihat siapa yang mau duluan. Kalau diibaratkan kepada petinju yang sedang berada di ring tinju, saling menunggu
siapa yang menyerang duluan. Untuk apa gunanya? Sebab sekarang ini kelihatannya yang menjadi persoalan itu secara politis adalah calon wakil presidennya. Sebab ini sangat menentukan kemenangan bagi pasangan capres-cawapres ini. Andaikan koalisi perubahan yang capresnya adalah Anies mendeklarasikan pasangannya, contohnya AHY, KIB atau partai lain akan melihat kalau ini pasangannya, kekuatannya di sini, kelemahannya di sini, maka kita harus ambil wakil dari sini untuk menguasai wilayah ini, untuk mengambil ceruk ini. Demikian juga kalau sekarang ini KIB yang disebut-sebut di dalamnya adalah Ganjar Pranowo, kalau telah mendeklarasikan pasangannya, misalnya Ganjar Pranowo, Erick Thohir, koalisi perubahan Gerindra dan PDIP tentu akan, kalau ini pasangannya, titik lemahnya secara demografi di sini, titik lemahnya secara geografi di sini, maka harus kita ambil ini. Sekarang yang sangat menjadi pertimbangan bagi tokoh-tokoh yang akan maju menjadi capres tampaknya adalah Jawa Timur. Di Jawa Timur ada seorang tokoh, Khofifah Indar Parawansa, yang sekarang jadi gubernur Jawa Timur. Kita tahu Jawa Timur merupakan jumlah pemilih kedua terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat. Andaikan sekarang ini ada tokoh yang telah mengambil Khofifah untuk pasangannya sebagai wakilnya, itu kita yakin tokoh-tokoh lain akan bergerak mencari penyeimbang untuk Jawa Timur ini. Jadi artinya kalau kita coba mengumpamakan, ini sama dengan fenomena Alfamart dengan Indomaret. Kita melihat di mana ada Indomaret, di sana ada Alfamart. Ini begini. Kata Indomaret, kita lihat Alfamart. Di mana dia didirikan? Kita akan lihat di sana strateginya, di mana kita mendirikan. Kata Indomaret, kita lihat Alfamart, di mana dia mau mendirikan. Nanti kita kalau di sini dia mendirikan, kita di sini kita dirikan. Saling mengintai. Jadi itulah yang terjadi sekarang pada tokoh-tokoh yang untuk capresnya kita lihat sudah hampir final. Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Tinggal lagi sekarang ini PDIP, apakah Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. Sekarang ini 4 tokoh ini yang tampaknya telah hampir final untuk menjadi capres. Jadi artinya apa, pemirsa? Para pendukung tokoh-tokoh yang sekarang ini telah disebut-sebut akan maju menjadi capres untuk Pilpres 2024, jangan terlalu galau, jangan terlalu memaksakan pendukungnya secepatnya melakukan deklarasi dengan pasangannya. Sebab mereka sekarang ini sedang saling mengintai untuk mengambil ceruk perolehan suara. Mereka sekarang ini berkutat pada 2 sisi kelihatannya. Sisi demografi dan sisi geografi. Dari sisi demografi itu mereka melihat elektabilitasnya bagaimana di tengah-tengah masyarakat secara personal. Untuk sisi geografi, tentu kewilayahannya, di wilayahnya bagaimana kekuatannya. Kalau kita perhatikan Anies Baswedan untuk Pulau Jawa unggul
di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Ganjar Pranowo unggul di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Prabowo Subianto unggul di Jawa Barat karena selisih suara antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan di Jawa Barat sangat tipis. Di samping Jawa Barat, Prabowo Subianto tentu juga bisa agak unggul di Banten dan di Jawa Timur. Untuk luar Pulau Jawa, kelihatannya Anies Baswedan unggul di Sumatera dan Ganjar Pranowo kemungkinan unggul di Indonesia Timur. Sedangkan Prabowo Subianto di Sumatera juga kejar-kejaran dengan Anies Baswedan, dan di Indonesia Timur kalau kita lihat juga banyak punya ceruk suara di sana dan kejar-kejaran juga dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Jadi sekarang ini artinya apa? Para tokoh yang akan menjadi capres ini bersama partainya yang telah siap melakukan deklarasi sedang melihat siapa yang mau duluan melakukan deklarasi bersama pasangannya. Ketika nanti si A resmi berpasangan dengan si B, yang lain akan mengambil langkah seperti ini. Kalau kita lihat sekarang ini, Anies Baswedan sedang mempertimbangkan AHY, Kofifa Indar Parawansa, dan Ahmad Heriawan Andika Perkasa untuk wakilnya. Semua ini tentu punya kekurangan dan kelebihan secara demografi dan secara geografi. Sedangkan Prabowo Subianto kalau kita lihat sekarang ini sedang mempertimbangkan untuk berpasangan dengan Caimin, Ketua Umum PKB. Ganjar Pranowo kalau kita lihat sudah hampir final berpasangan dengan Erick Thohir. Namun yang namanya politik, tentu partai lain tidak yakin begitu saja bahwa Ganjar Pranowo akan berpasangan dengan Erick Thohir. Jangan-jangan nanti ketika satu partai mengambil pasangan ini, bisa jadi Ganjar ganti pasangan dengan ini. Namun sekali lagi, yang paling seksi sekarang untuk diperebutkan sebagai pasangan adalah Kofifa. Dan Kofifa sekarang ini merupakan ketua Muslimat NU, di mana di sana adalah basis suara NU, apalagi yang perempuannya. Mungkin terkejut kita kenapa kok Ganjar Pranowo beda dengan Puan, padahal dia satu partai PDIP. Sebab DPP PDIP sekarang ini masih mengunggulkan nama Puan Maharani, bukan Ganjar Pranowo. Karena itu bisa jadi nanti Ganjar Pranowo tidak maju dari PDIP, tapi maju dari KIB. Dan Puan maju dari PDIP. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.